Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan oleh Allah umurnya, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita bersama, orang tua kita Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab, hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayati. Habib Sauki Al-Kab, Habib Hamid Barakbah, segenap asatidzah Maskurah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus sahibul majlis Sair Munajah Al-Hidayah Habibana Habib Qasim Abdullah Al-Kab, hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayatihi. Kita doakan juga mudah-mudahan Habib Qasim disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umur beliau dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezeki beliau diluaskan oleh Allah, dan travel beliau segera berjalan kembali. Amin ya rabbal. Taruh lantak travel macet ini buntu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, jangan takut. Inilah banyak mesej yang di sana, jangan panjang-panjang. Yang sini tadi 20 menit. Habib Mahdi lewat-lewat dikit boleh, tapi saya adalah penceramah yang pengertian. Karena penceramah ini, Bu, ceramah tak boleh lama-lama, menyebabkan kesemutan, pinggang pegel-pegel, bibir sariawan, dan bisa menyebabkan ibu-ibu jadi tidak betah, ya. Jadi ubi rambat, ubi rebus, bulat dikit, ubi selo, lebih cepat lebih bagus daripada dikata Ustadz Gilo. Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini walaupun sudah bukan bulan Maulid, tapi kita masih tadi mengawali pertemuan pagi hari ini dengan membaca Maulid Dia Ulami, dari rombongan Majelis Maulid Dia Ulami yang dipimpin oleh guru kita Habib Mahdi. Habib Mahdi ini juga harus kita doakan beliau mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidaklah seorang muslim yang membacakan maulid di rumahnya, kecuali dari rumah itu Allah akan angkat wabah, penyakit, bala, musibah, dan pencuri yang akan mencuri di rumah tersebut. Jadi tidaklah satu maulid dibacakan, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satunya mengangkat wabah, bala, musibah, dan penyakit. Jadi setelah maulid dibacakan, insya Allah saya yakin dari rumah ini seluruh penyakit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali beserta seluruh keluarga besarnya, insya Allah semuanya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anandah beliau yang tadi kita dengar kabar dibawa ke Thailand, malam ini akan operasi. Jadi habis kecelakaan dibawa ke Ceritas, waktu itu kami sama Habib Mahdi dan rombongan. Iya, besok malam akan operasi. Jadi waktu kecelakaan dibawa ke Ceritas, dari Ceritas karena mungkin apa peralatan kurang canggih atau apa, diterbangkan ke Singapura. Dari Singapura sudah selesai pengobatan tahap pertama, selanjutnya akan operasi saraf ke Thailand. Jadi dari habis kecelakaan dibawa ke Ceritas, bawa ke Singapura, bawa ke Thailand. Itu Torik, kalau kita bawa Puncak Kuning rasaku. Adik ceritanya nak Singapura, Bu. Mentepeci anak kita Bib laju dari Ceritas langsung balik ke rumah, dimandi ke wong mati. Apa tadi beliau sampaikan? Urusan dunia harus dilengkapi dengan akhirat, akhirat dilengkapi dengan dunia, itulah keseimbangan. Saya menjadi saksi bagaimana Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali memadukan keduanya itu. Beliau mengusahakan usaha dunia tapi tidak pernah melupakan akhirat. Sebelum Kemas Torik diterbangkan ke Singapura, beliau mengundang seluruh para asatidzah, termasuk Abuya Habib Umar yang mendoakan Torik pada saat itu. Padahal kalau nak berpikir, Pak Haji Halim duitnya banyak, harta banyak, tak perlu nak doa. Kalau nak berpikir ada, terbang ke berangkat pesawat nyater, Bu. Pesawat sikok disater khusus untuk ngawak ke Singapura.
Kita ni lah dikeroyok penumpang lain lagi tak ternaik di pesawat itu ya. Lah direwang penumpang lain bayarannya sama-sama lagi tak ternaik. Ini disater sikok diterbangkan ke sana ya. Tetapi walaupun beliau dalam kondisi yang mampu untuk mengatasi semuanya, beliau tidak melupakan bahwa ternyata di balik usaha dunia kita tidak boleh melupakan akhirat. Apa itu? Itulah disebut dengan doa. Jadi apa yang beliau lakukan ini Masya Allah Pak. Beliau kita kenal sebagai orang yang ahli sedekah. Aku ingat kalam Habib Mahdi pernah ngomong sama anak, ta'amun karim dawa, ta'amun bahil da. Makan tempat wong ahli sedekah, tempat wong surah jadi obat. Ini gara-gara kami ini ngomong ke makan nasi minyak, nah kolesterol, kata Habib Mahdi, tak usah takut. Tak usah takut Ustaz, kalau kita makan tempat wong ahli sedekah jadi obat. Nah, Bib makan tak Bib? Ini Bib kira-kira sini. Ada tak nasi minyak? Jadi kejinguan tadi tanda-tandanya tadi ya. Kak Ibrahim ada Jadi kalau ada kayak lantak-lantak kelah, tak usah ibu-ibu nak mikir kolesterol, nak mikir asam urat, lanjak-lanjak kelah. Tidak kata istilahnya kambing mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anak kambing, itu je lah. Kambing mengandung kolesterol, ucap-ucap ibu-ibu. Jadi makan di tempat wong yang ahli sedekah itu bisa jadi obat. Saking hebatnya dan mulianya orang-orang yang ahli sedekah ini. Masya Allah. Kenapa? Karena sedekah ini memang memiliki begitu macam ragam manfaat. Yang pertama kata Rasulullah, as-sadaqatu tajlibu rezeki. Sedekah itu kata Rasul mengundang datangnya rezeki. Pak, Bu, maaf zaman mak ini hari Pak, rasaku dari pengusaha kecil sampai pengusaha hebat, dak katik yang tidak terkepor. Dari pengusaha kecil sampai pengusaha hebat, hari ini gara-gara Cik Rona ini tergoling galau Bapak Ibu. Tahu tak Cik Rona tu? Cik Rona yang manjang ke umur Cik Rona ini, ibu-ibu. Iya ibu-ibu, ngapo? Dia nerima bantuan di kantor pos, ditanyalah oleh ibu ini karena dia lah kurang pendengaran. Katanya dari apa duit ini? Dijawablah oleh orang sebelah ini. Ini Bu dari corona, maksudnya itu karena musibah corona ini dijuk bantuan dari pemerintah. Langsung angkat tangan ibu itu. Ya Allah, panjangkanlah umur corona ya Allah. Ini aku mati ngantunya ibu itu. Gara-gara ibu itulah corona ini panjang ya. Didoakannya ya. Bu hati-hati yang nganjuk itu bukan corona itu tuh karena ada corona ini nah ya. Tapi kamu saksikan orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali dak kate efek dengan corona ini. Dak kate cerita Pak, lihatlah dewek nyater pesawat ke Bangkok ke Thailand. Wih, itu ratusan juta Pak, mungkin miliaran. Nak berobat itu Pak, disaterkan pesawat sikok. Waduh, kami nih sama Habib Mahdi nganter sana langsung. Dicerita dimasuk, dah kate cerita. Apa kita cerita buntu kate? Apa usaha beliau macet dah kate? Ya kalau masalah cobaan setiap orang dapat cobaan. 2001 beliau dapat cobaan, 2010 naik. 2020 ini dapat cobaan lagi. Emang Haji naik nih ani rasaku. Meluncat nih ani ini percobaan ini. Beruntun beliau sakit, Torik sakit. 2 ekor. Beliau dewek sakit. Torik sakit, ini cobaan yang terbesar. Kalau yang lain itu kecil-kecil lah menurut beliau. Ini Allah nak nguji, kata Habib Mahdi tadi, nak mengangkat derajat mengaji ini. Karena kalau uangnya mencari, mana ya aku ini sebagai ahli sedekah, ngapa anak aku baca kecelakaan, ngapa ini? Tapi mengaji tidak. Beliau menerima ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau malah meyakini ujian ini sebagai tanda Allah akan mengangkat derajat beliau. Masya Allah. Fadilah sedekah yang pertama kata Rasul tajlibu rezeki. Yang kedua, Rasul katakan salah satu fadilah sedekah itu as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu mengangkat dari bala. Kamu jawab, mengaji ahli sedekah. Ngapa Torik ini masih kecelakaan? Apakah sedekah itu tidak berfungsi mengangkat bala? Kita wong beriman tidak boleh memandang sesuatu itu picik. Kita lihat karunia Allah itu yang sangat luas. Saya punya wak pernah datang dengan anak. Teramah, anak ngomong macam inilah. Uji kuat kita ni harus sedekah mak ini terus sedekah itu wak bisa mengundang datangnya balak apa bisa menjauhkan dari balak musibah. Pas dia balik dari rumah nah sedekahlah dia di lampu merah di apa namanya perempatan rumah sakit Bunda. Begitu dia nak belok kanan naik di pojok rumah sakit Bunda itu mobil dia diserempet oleh truk dari belakang. Sap. Apa yang diingatnya? Yang diingatnya aku. Uji si Ali tadi sedekah ni nolak balak.
Aku nih baru habis sedekah di lampu merah, mobil aku serempet truk. Kamu tahu tak jadi bu, dia balik pak, dia muter balik, dia gari lagi aku ke rumah, diketoknya pintu aku. Assalamualaikum Ali. Nah suara wak tadi je ku. Ali, waalaikumsalam. Oi wak, ngapa wak? Kau besar kelakar nian kau ini. Ngapa wak? Uji kau sedekah tu nyawa ke balak. Ini lah wak habis sedekah nah di lampu merah nah tadi nah. Berapa wak? Wak ngenjuk adong minta-minta nah mengamen. Ku ngenjuk 1.000. Wak belok ke kanan dikit naik poncok Khadijah itu, mobil wak diserempet truk. Uji ku itulah wak tu sedekah tu 1.000. Cuba kalau wak 10.000 lewat balak itu. Berpikir benar juga. Bapak ibu, kalau kita tidak sedekah, boleh jadi itu mobil bukan diserempet truk, tapi dihajar sama truk dari belakang, Pak. Boleh jadi kita diempet pecah di jembatan Ampera kemarin, yang motor belamburan itu, lantak Pajero itu. Bukan main itu, Pak. Sama dengan Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, kita banyak dengar, Pak, uang kecelakaan moge rato-rato laju. Uang kecelakaan rato-rato meninggal dunia. Tapi Kemas Torik, Pak, yang sudah dinyatakan kata mengaji tadi patah memata, pacak sehat, pacak seger buger. Dari mana kalau bukan dari padilah sedekahnya beliau? Allah nak nguji. Ngerotok dak Pak Haji Halim dia galak sedekah, rajin bangun masjid, rajin bangun pesantren, ditetipkan oleh Allah musibah, ya. Padahal musibah yang Allah datangkan ini adalah untuk mengangkat derajat beliau dan mengangkat derajat beliau di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Terus mengas nilainya 10 menit aku ini ya. Jadi sudah seriamkan oleh Cak Adi, jangan lama-lama Ustaz, nasi ini dingin kayak gini. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadilah dari sedekah itu dawu mardakum bisodaqah. Obati kamu punya penyakit dengan sedekah. Cara dunianya kita berobat, cara akhiratnya kita sedekah. Ini dijalankan oleh Pak Haji Halim. Tarik sudah dibawa oleh beliau ke Thailand, Bangkok, operasi besok malam. Ya apa namanya di sana jam 8 waktu Bangkok sana. Beliau juga sedekah. Mak mana sedekahnya? Beliau ngundang kita hari ini doa bersama. Jadi Torik waktu kecelakaan kata Pak Haji, beliau dimentalkan dulu oleh Allah. Beliau nyampak mobil ini ngantem motor. Motornya ngantem, tapi beliau lah nyampak duluan. Masya Allah. Kalau tak sedekah tadi, bisa jadi Torik masuk di bawah mobil itu. Tapi karena padilah sedekahnya Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, diangkat dulu oleh malaikat. Duduk sini dulu Torik, taruh sini. Torik diangkat dulu oleh malaikat, motornya dijalankan. God. Ustadz Jepri meninggal dunia, kecelakaan. Bapak Fahri meninggal dunia, kecelakaan. Tapi Torik masih dipanjangkan Allah umurnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya fadilah sedekahnya orang tua beliau, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Ini bukti bahwa sedekah ini memang benar-benar luar biasa, Pak. Coba bayangkan, Pak. Wong awak motor besar temana ada 20-30 Pak, nak katik cerita ratusan galo Pak. Kamu ni pengen galo motor besar tak katik tapi motornya aku nak beli motor gitu. Jangan ke motor besar Ustaz, motor bebek lagi tak terbeli ni. Angsuran lantak corona lah 3 kali macet ini dah. Padilah sedekah yang ketiga, dawu mardakum bisedaqah. Obati kamu punya penyakit dengan sedekah. Hari ini Pak Haji Halim undang kita bersama. Jamu kita bersama. Besok malam ustaz-ustaz diminta solat isya dan mendoakan Torik, beliau sedekah lagi. Masya Allah. Maka tidak ada kata lain Pak. Anda yakin seyakinnya. Dari Pak Haji Halim mengundang kami dicerita, Abu Ya memimpin doa waktu itu. Abu Ya sudah ngomong, Hair, yakin sembuh. Padilah sedekah Pak Haji, Torik disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum dibawa ke Singapura, belum dibawa ke Bangkok, ke Thailand. Tetapi Abu Ya sudah berani mengatakan Torik bakal sehat, Torik bakal ini. Ngapo? Karena Abu Ya yakin Pak Haji Halim ini orang yang Masya Allah. Kita bukan puji beliau Pak. Memang tak katik lagi nak memungkiri ke sedekahnya Mang Haji Halim. Tak katik yang tidak tahu di Palembang ini siapa Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Beliau gubernur, bukan wali kota, bukan bupati, bukan.
Tapi beliau ini, Masya Allah Bapak Ibu, terkenal di Sumatera Selatan ini Pak. Anak ceramah di mana-mana nyebut beliau, wong tahu. Nyebut wali kota Palembang, belum tentu seluruh Palembang Sumatera Selatan ini tahu galau. Nyebut bupati ini belum tentu ibu-ibu tahu galau. Tapi begitu nyebut Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, semua orang tahu. Kenapa? Karena kemasyhuran beliau di dalam sedekah. Dan ternyata sedekah itulah yang menjauhkan beliau dari segala macam penyakit. Kita tahu Pak Haji Halim ini dibawa ke Singapura juga, beliau kemarin berobat. Dan alhamdulillah seperti kita jingok sekarang, sehatnya bukan main Pak beliau. Gagah, mahalul qiyam masih tegak. Anak kira tadi pengaji duduk mahalul qiyam tadi. Tapi berdiri. Cik Adi bela mesej ke duduk be apa tu duduk be. Rupanya beliau tegak sampai selesai beliau sanggup. Masya Allah. Inilah wujud daripada sedekah yang beliau lakukan. Semua penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin seyakin-yakinnya segala bala musibah yang Allah titipkan dengan beliau tidak lain kecuali Allah ingin mengangkat derajat beliau baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di mata manusia lainnya. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali beserta anak beliau, seluruh keluarga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan penyakit, dan insyaallah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.